Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sadaqallahul azim. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, marilah kita senantiasa mempanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena segala puji adalah milik Allah, Tuhan alam semesta. Dengan pujian yang diselimuti dan diliputi hikmah tertinggi dan curahan-curahan nikmatnya, terutama atas nikmat agung yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam. Semoga dengan adanya nikmat agung tersebut kita senantiasa meningkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkat kualitasnya, meningkat kuantitasnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti jejak beliau melalui risalah agung, yaitu risalah Islam. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kembali satu amalan penting, masih merupakan bagian amalan dari surah Yasin, khususnya terkait dengan Quran surah Yasin ayat 58. Ayat ke-58 dari surah Yasin oleh sebagian ulama ahli ma'rifat merupakan salah satu ayat yang mengandung asrar yang luar biasa, yang mengandung fadhail yang sangat luar biasa apabila diamalkan dengan kaifiah-kaifiah tertentu. Di antara satu khasiat yang dapat diambil dari Quran surah Yasin ayat 58, yaitu bahwasanya ayat ini oleh sebagian ahli ma'rifat dapat digunakan sebagai wasilah untuk memohon hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain memohon hajat kepada Allah, surah Yasin ayat 58 juga dapat digunakan untuk berbagai perkara penting, agar dengan izin Allah perkara-perkara tersebut dapat terselesaikan, dapat tercukupi bibarakati Quran surah Yasin ayat 58 ini. Quran surah Yasin ayat 58 bunyinya, Salamun qawlam mir rabbir rahim.
salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan, sebagai qaul, ucapan selamat, mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ayat ini merupakan ayat ke-58 dari surah Yasin dan sudah sangat masyhur di kalangan ilmu hikmah, masyhur di kalangan ulama ahli ma'rifat, memiliki asrar yang luar biasa biiznillah. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya di antara cara untuk menggunakan ayat ini agar kita mendapatkan kecukupan hajat, agar hajat-hajat kita diijabah oleh Allah, agar berbagai perkara penting segera tercukupi, maka di antara kaifiahnya yaitu dengan membaca ayat salamun qawlan mir rabbir rahim ini sebanyak 2476 kali tanpa kurang dan tanpa lebih. Salamun qawlan mir rabbir rahim sebanyak 2476 kali tanpa kurang tanpa lebih. Diamalkan setiap malam, waktu terbaik yaitu sepertiga malam terakhir, dalam keadaan suci, suci lahir, baju suci, alas suci, batiniah juga harus disucikan dari sifat-sifat tercela. Cari tempat yang sepi, yang sunyi, jauh dari keramaian, yang sekiranya dapat digunakan untuk berzikir secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala secara tepat, secara maksimal. Maka insya Allah apabila dilakukan secara istiqomah sesuai bilangan yang telah disebutkan, akan menjadi wasilah untuk memohon kecukupan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar berbagai perkara penting dapat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga sedikit ini dapat manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.